Vietnam bantu timnas U22 lolos ke semifinal demi hindari Thailand. Aksi nobar sekaligus penggalangan donasi warga Pati bikin terharu. Moro Zylstra janjikan kebangkitan timnas Indonesia. Bukti medali emas SEA Games Kamboja berkat pemain didikan Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Aksi nobar sekaligus penggalangan donasi warga Pati bikin terharu. Sepak bola sekali lagi membuktikan kekuatannya sebagai alat pemersatu bangsa dan sarana kemanusiaan. Di tengah perjuangan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025, dukungan dari masyarakat tanah air tidak pernah surut, bahkan diwujudkan dalam bentuk yang sangat mulia. Melansir laporan dari TV One News, ratusan warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar acara nonton bareng untuk mendukung timnas Indonesia U22 saat menghadapi Filipina beberapa waktu yang lalu. Bertepatan di alun-alun Pati, acara tersebut bukanlah sekedar kumpul-kumpul biasa untuk bersorak. Di sela-sela ketegangan menonton pertandingan, warga Pati menyisipkan agenda kemanusiaan yang bikin terharu, yaitu menggalangan donasi. Donasi ini ditunjukkan untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Inisiatif ini muncul dari kesadaran kolektif para pecinta sepak bola bahwa euforia mendukung timnas tidak boleh membuat kita lupa pada penderitaan sesama anak bangsa. Aksi solidaritas ini membuahkan hasil yang signifikan. Hingga penutupan posko donasi pada Senin malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, bantuan barang yang terkumpul mencapai 3 truk. Berupa ratusan kardus pakaian layak pakai dan pakaian baru, beras, mie instan, kebutuhan bayi, bahkan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Selain logistik, panitia donasi juga mengumpulkan total uang tunai yang terkumpul baik melalui kotak donasi yang ada di posko maupun melalui QRIS mencapai lebih dari 56 juta rupiah. Meski di lapangan timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Filipina dengan skor tipis 1-0, suasana kebersamaan dan kepedulian sosial di alun-alun Pati tetap menjadi momen berkesan. Malam penuh semangat itu membuktikan bahwa dukungan masyarakat bukan hanya untuk sepak bola, tetapi juga untuk kemanusiaan. Moro Zylstra janjikan kebangkitan timnas Indonesia. Kekalahan mengejutkan dari Filipina di fase grup SEA Games 2025 tentu menjadi pukulan telak bagi skuad Garuda Muda. Kritik pedas dan kecaman dari netizen membanjiri media sosial menyoroti performa tim yang dinilai di bawah standar. Namun, di tengah badai kritik tersebut, Moro Zylstra tampil ke depan dengan sikap kesatria. Penyerang keturunan yang baru bergabung dengan tim ini menunjukkan kedewasaan mental yang luar biasa. Di saat banyak pihak mengecam, Moro justru mencurahkan isi hatinya dengan cara yang positif. Ia tidak lari dari tanggung jawab, melainkan menghadapi situasi sulit ini dengan kepala tegak. Dalam pernyataannya, Moro Zylstra secara tegas menjanjikan kebangkitan. Ia mengakui bahwa hasil melawan Filipina adalah sebuah kesalahan dan tim bermain tidak sesuai harapan. Namun, ia meminta supporter untuk tidak kehilangan harapan. Moro berjanji bahwa ia dan rekan-rekannya akan berjuang mati-matian di sisa pertandingan untuk membalikkan keadaan. Saya mengerti kekecewaan ketika kami kalah, tetapi teruslah mendukung negaramu bahkan di masa-masa sulit, karena hari-hari yang lebih baik akan datang. Indonesia memiliki masa depan yang cerah, jadi mari kita terus maju dan saling mendukung. Kita akan terus berjuang hingga kita mencapai sesuatu yang hebat bersama. Amin. Curhat Moro melalui media sosial pribadinya. Sikap Moro menunjukkan bahwa ia memiliki mentalitas petarung yang tidak mudah menyerah saat jatuh. Ia mengajak seluruh elemen tim untuk melupakan kekalahan, melakukan evaluasi, dan bangkit lebih kuat untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Janji kebangkitan dari Moro ini menjadi nyala api harapan di tengah situasi tim yang sedang terjepit. Bukti medali emas SEA Games Kamboja berkat pemain didikan Sintayong. Posisi Garuda Muda di SEA Games 2025 sedang berada di ambang tersingkir atau dalam posisi yang sangat kritis di fase grup. Situasi ini memicu perdebatan mengenai kualitas tim asuhan Indra Safri saat ini dibandingkan dengan tim yang meraih emas di SEA Games 2023 Kamboja. Muncul sebuah fakta atau bukti yang menarik untuk dibedah. Banyak pengamat menilai bahwa kesuksesan Indra Safri mempersembahkan medali emas di SEA Games Kamboja 2023 lalu sebenarnya sangat tertolong oleh pemain didikan Sintayong. Argumen ini didasarkan pada komposisi skuad saat itu.
Pada edisi 2023, kerangka tim inti yang digunakan oleh Indra Safri adalah para pemain yang sudah ditempa secara fisik dan mental oleh Sintayong di level senior maupun U20. Pemain-pemain tersebut sudah memiliki dasar disiplin, stamina, dan pemahaman taktik modern yang kuat berkat didikan keras Sintayong. Indra Safri saat itu dinilai tinggal memoles dan memotivasi tim yang pondasinya sudah kokoh. Berbeda dengan kondisi saat ini di SEA Games 2025. Skuad saat ini mungkin dinilai kurang memiliki warisan kental dari Sintayong atau masa transisi pemain baru belum berjalan mulus. Kesulitan yang dialami timnas U22 saat ini seperti kekalahan dari Filipina dianggap sebagai bukti bahwa tanpa fondasi pemain yang digembleng ala Sintayong, timnas kesulitan bersaing secara konsisten. Indra Safri kini dituntut untuk membuktikan bahwa ia mampu membangun tim yang solid dengan racikannya sendiri tanpa harus bergantung pada bayang-bayang kesuksesan masa lalu atau warisan pelatih lain. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi kualitas kepelatihan Indra Safri untuk menyelamatkan tim dari kegagalan. Vietnam bantu timnas U22 lolos ke semifinal demi hindari Thailand. Di tengah posisi yang terjepit dan nasib yang harus bergantung pada hasil pertandingan lain, bantuan tak terduga datang dari rival abadi kita, Vietnam. Skuad asuhan Kim Sang-sik dikabarkan akan bermain habis-habisan melawan Malaysia di laga pamungkas grup mereka. Mengapa ini menjadi kabar baik bagi Indonesia? Karena jika Vietnam mengalahkan Malaysia, maka peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal sebagai runner-up grup akan terbuka lebar. Motivasi Vietnam untuk mengalahkan Malaysia bukan hanya ingin membantu Indonesia, melainkan demi kepentingan mereka sendiri. Vietnam ogah main mata atau bermain sabun dengan Malaysia. Alasannya sangat strategis. Vietnam ingin mengamankan posisi juara grup. Tujuannya satu, yaitu takut jumpa Thailand di semifinal. Dalam skema turnamen, juara grup B, grup Vietnam, akan bertemu dengan runner-up grup A. Sementara runner-up grup B akan bertemu dengan juara grup A. Thailand diprediksi kuat akan menjadi juara grup A. Vietnam menyadari bahwa Thailand adalah tuan rumah yang sangat kuat dan berbahaya. Mereka ingin menghindari pertemuan dini dengan Thailand di babak semifinal. Oleh karena itu, Vietnam wajib menjadi juara grup dan syaratnya adalah mengalahkan Malaysia. Skenario ini membuat timnas U22 untung besar. Ambisi Vietnam untuk menghindari Thailand secara tidak langsung menjadi penyelamat bagi Indonesia. Jika Vietnam bermain serius dan membantai Malaysia, maka jalan Indonesia untuk menyalip poin Malaysia akan semakin mulus. Meskipun terdengar ironis karena harus menggantungkan nasib pada rival, namun inilah realita kompetisi. Tugas Ivar Jenner dan kawan-kawan sekarang adalah memastikan kemenangan besar di laga sisa mereka sendiri, sembari berharap Vietnam menuntaskan misinya mengalahkan Malaysia demi menghindari Thailand. Ini adalah drama sepak bola yang menegangkan, di mana kepentingan strategis lawan justru menjadi tiket keselamatan bagi skuad Garuda Muda.